Sementara itu di Karawang, Jawa Barat, banjir yang merendam permukiman warga Desa Karangligar belum juga surut. Warga terdampak masih bertahan di pengungsian. Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet masih merendam puluhan rumah warga Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang. Total 228 jiwa terdampak akibat banjir yang merendam 58 rumah warga. Hingga Sabtu malam, ketinggian air bervariasi antara 50 hingga 120 cm. Sementara itu, genangan air masih terlihat di Jalan Pantura, Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, air mulai surut dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hingga Sabtu malam, ketinggian air diperkirakan antara 10 sampai 20 cm dan sudah bisa dilalui semua jenis kendaraan. Untuk kelancaran arus lalu lintas, sejumlah personil Lantas Polsek Tugu disiagakan di lokasi. Informasi terkini kondisi banjir di Karawang, Jawa Barat kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Adi Wahadi. Adi, bagaimana kondisi banjir di sana? Apa upaya yang dilakukan agar surut? Asri dan juga saudara, upaya pemerintah daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk bisa menangani persoalan banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini, sejauh ini upayanya dengan melakukan penanganan terhadap para korban banjirnya dengan cara memberikan suplai bahan makanan terhadap para pengungsi yang saat ini mendirikan dapur umum secara swadaya. Sementara upaya-upaya lain untuk bisa mempercepat surutnya air hingga kini pemerintah daerah Kabupaten Karawang sebelumnya telah melakukan normalisasi, namun tahun ini belum dilakukan kembali untuk bisa mempercepat kondisi banjir yang terjadi di Desa Karanglegir ini yang sudah terjadi selama sepekan terjadi ini belum dilakukan. Sebelumnya upaya-upaya untuk bisa mempercepat aliran air yang merendam pemukiman warga Dusun Kampek ini telah dilakukan dengan cara mendatangkan pompa air atau alkon untuk bisa mempercepat aliran air. Namun demikian, luasnya area yang terendam banjir meliputi pemukiman warga serta area pesawahan ini membuat upaya tersebut tidak efektif. Pasalnya, kondisi cuaca serta curah hujan yang cukup tinggi ini membuat kondisi banjir di wilayah ini terus bertambah dan bertahan cukup lama hingga saat ini. Asri dan juga saudara, penyebab banjir yang terjadi di wilayah ini sebenarnya tidak hanya terjadi oleh kondisi cuaca curah hujan yang cukup tinggi di wilayah Karawang saja, namun demikian pengaruh besar juga terjadi akibat dari curah hujan di wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang dalam belakangan ini intensitasnya cukup tinggi. Namun demikian, pasca kondisi kedua sungai tersebut saat ini statusnya normal, kondisi air ini tetap berada pada ketinggian antara 50 hingga 120 cm. Ini yang menjadi persoalan atau permasalahan yang harus cepat diselesaikan. Melihat kondisi beberapa titik saluran pembuang ini tidak begitu normal, artinya berdasarkan pantauan kami langsung, saat menelusuri kondisi saluran pembuang, ada beberapa titik yang mengalami penyempitan serta pendangkalan oleh pagar sebuah perumahan mewah di jalur tersebut sehingga air yang mengalir ini tidak langsung ke sungai yang menyebabkan banjir tersebut dan air ini hanya sedikit demi sedikit saja berkurang sehingga lebih dari sepekan juga belum surut. Sementara itu, sebanyak 228 jiwa terdampak akibat dari banjir yang merendam wilayah pemukiman Dusun Kampek, Desa Karangligar ini. Mereka sudah lebih dari sepekan bertahan di pengungsian dan beberapa titik lainnya yang disediakan oleh pemerintah mulai dari pengungsian aula kantor desa, kemudian Baik, musola dan lain sebagainya. Asri. baik. Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana yang mengungsi, Adi? Kondisi warga saat ini bertahan dengan sejumlah keadaan yang apa adanya. Mereka menempati sejumlah pengungsian yang disediakan oleh pemerintah maupun mereka secara mandiri mengontrak rumah untuk kemudian menunggu agar air yang merendam rumah-rumah mereka ini surut. Mengingat banjir yang merendam mulai ini tidak hanya 1 atau 2 hari, sudah tercatat sudah lebih dari sepekan banjir merendam
sehingga mereka harus mencari tempat yang aman begitu dari banjir yang merendam. Saat ini mereka menempati sejumlah musola, kemudian aula kantor desa dan beberapa rumah-rumah tetangga yang tidak terendam banjir. Sementara untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan kebutuhan minum lainnya, warga mendirikan dapur umum secara swadaya yang logistiknya atau bahan-bahan makanannya disuplai dari pemerintah daerah, mulai dari BPBD, Dinas Sosial, serta relawan yang memberikan bantuan berupa makanan cepat saji. Memang itu yang saat ini mereka butuhkan untuk bisa bertahan di tempat pengungsian. Sementara mereka juga saat ini juga membutuhkan air bersih dan kemarin kami pantau Dinas Sosial dan BPBD memberikan suplai air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di lokasi pengungsian maupun di lokasi lain seperti aula kantor desa dan Baik. musola-musola di tempat pengungsian, Astri.